Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A bersama Pak Bas malam hari ini. Oke, gimana nih kabar teman-teman Business Planners hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu lancar ya untuk segala aktivitasnya. Sebelum kita mulai, saya mau dengar dulu nih. Mau tanya dulu, suara saya sudah terdengar dengan jelas atau masih putus-putus ya di teman-teman? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Teman-teman boleh bantu dijawab ya agar lebih maksimal nih suaranya. Kira-kira masih putus-putus atau kurang jelas di teman-teman, boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Oke, welcome back di Business Q&A di hari Senin yang akan ditemani oleh Pak Baskoro tentunya. Kembali lagi ya kita di sesi Business Q&A yang seminggu kemarin sempat off dulu ya teman-teman karena adanya program strategic business camp nih, jadi kita harus liburin dulu business Q&A-nya. Tapi tenang aja, minggu ini kita akan kembali normal lagi di business Q&A di Senin dan Rabu malam. Di Senin di jam 19.45 dan juga Rabu di 19.45, di Senin bersama Pak Bas dan nanti di Rabu bersama Pak Budi Isman. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin di sini ada teman-teman yang baru follow bisnis.id ya. Jadi mungkin belum kenal nih sama bisnis.id. Kita kenalan dulu ya. Bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun websitenya bisnis.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup satu kali investasi dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Atau teman-teman juga bisa mengikuti free event, free session, atau pembelajaran secara gratis nih di business.id. Kita ada business Q&A di Senin dan Rabu malam, ada business forum juga di hari Sabtu. Nah, teman-teman yang nggak mau ketinggalan business forumnya di hari Sabtu besok, bisa langsung daftar dengan klik link bio Instagramnya business.id. Nanti ada menu daftar business forum. Jadi teman-teman bisa langsung klik, untuk pendaftarannya gratis tanpa biaya, juga mengikuti gratis nanti via Zoom ya teman-teman ikutnya. Oke, yuk yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita mau cek nih teman-teman dari mana aja. Kita absen dulu lebih tepatnya sebelum Pak Bas bergabung pada malam hari ini. Yuk teman-teman boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Saya mau cek-cek juga nih ada siapa aja yang sudah bergabung. Oke, ada yang dari Lampung malam hari ini. Oke, yuk teman-teman yang lain boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Kita absen sebelum Pak Bas bergabung ya. Ada Bang Ucup nih dari Roti Sisir Tegal. Wah, mantap dari Tegal. Oke, yuk teman-teman yang lain boleh nih langsung drop nama dan domisilinya ya. Biar kita tahu dari mana aja teman-teman malam hari ini yang hadir. Ada dari Pontianak juga, wah mantap. Yuk teman-teman yang lain boleh langsung bergabung ya. Sudah mendekati 7.45, kita coba undang Pak Bas ya untuk bergabung. Ada Kak Triwahyu dari Sidoarjo ya. Oke. Ada Kak Bagus dari Medan, Kak Rian dari Pekanbaru, mantap. Oke, yuk yang lain langsung drop nama dan domisilinya ya. Kita absen sambil menunggu Pak Bas nih. Gimana nih teman-teman kabarnya? Saya juga mau tanya ya, kabarnya gimana? Nggak cuma drop nama dan domisili, pastinya saya juga mau tahu nih teman-teman, gimana kabarnya nih setelah seminggu kita nggak ketemu ya, dan nggak ngobrol dan belajar santai bareng Pak Bas juga Pak Budi di Business Q&A. Semoga selalu sehat dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya ya. Kita nanti akan ketemu juga di hari Rabu bersama Pak Budi, dan di di hari Sabtu mohon maaf, kemungkinan bersama Bu Evita Hadis nih teman-teman, yang kemarin sempat lihat player dari Strategic Business Camp ya. Ada Bu Evita Hadis kan nih. Nah, Bu Evita Hadis ini nanti bisa jadi ikut bergabung di bisnis forum kami di hari Sabtu besok. Kita akan bahas seputar HR, human resource nih dalam bisnis forum tersebut. Yuk teman-teman yang mungkin belum memahami lebih jauh nih terkait human resource, plan untuk
penambahan orang di bisnisnya boleh langsung daftar ya di bisnis forum kami nanti di hari Sabtu dengan daftarnya gampang. Bisa langsung klik link bio Instagramnya bisnis.id lalu ke menunya daftar bisnis forum. Nanti teman-teman bisa langsung masukkan nama dan data diri seperti nama, email, dan beberapa lainnya. Teman-teman bisa langsung masukkan. Oke, selamat malam Pak Bas. Wah, mantap. Habis potong rambut nih, seger banget. Lagi Pak, habis Mantap, potong rambut. mantap, mantap. Gimana kabarnya Pak Bas? Sehat? Suaranya ini ya, Mbak Esa? Eh, Ya, udah di keluar saya lagi. aman, Pak. Oke, Sudah gimana kabarnya keluar Pak lagi. Bas? Baik, baik. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sehat. Mantap, mantap. Gimana nih Pak? Abis SBC kemarin ya, kita sempat seminggu off bisnis Q&A nih, tapi teman-teman masih tetap happy pastinya untuk ketemu. Tapi kita juga mau tahu ya, gimana sih rasanya nih mengajar teman-teman business planners dari SBC kemarin? Ya, apa namanya, cukup menarik sekali. Jadi kita, tim Bisnis ID berangkat hari Minggu. Walaupun acaranya di hari Senin ya. Kemarin itu tanggal 5 ya, hari Senin ya. Kita acaranya sampai dengan tanggal 8. Jadi tanggal hari Minggu itu kita sudah ngumpul di sini dan banyak peserta lain juga yang apa namanya, teman-teman peserta, maksudnya bukan peserta lain, peserta strategic business camp sudah ada yang datang ya. Terus kita satu mobil dari airport ke Padma Resort. Terus apa, ngobrol-ngobrol, kita malam internal juga meeting. Baru acaranya mulainya di hari Senin pagi. Nah, Senin pagi itu setengah hari biasanya kita presentasi, lalu setengah hari kemudiannya di second half of the day ya, bagian paruh kedua hari itu diisi dengan mentoring. Jadi apa namanya, mentoringnya benar-benar aktif sekali ya, karena kan kerjaan-kerjaannya sudah dikerjain dari Jakarta ya, atau dari daerah asal masing-masing. Jadi di sana benar-benar sudah bukan bicara soal ngisi apa namanya, informasi, ngisi insights, tapi lebih ke arah apa namanya, pembahasan total mengenai strategic business plan-nya itu gitu ya. Dan makanya kita nggak bisa lakukan bisnis apa Q&A hari Senin dan Rabu itu, karena sampai malam pun kami sediakan waktu buat teman-teman untuk diskusi. Jadi di hari pertama dan kedua itu Raisa saya sampai jam 10 atau jam 11 gitu ya, sampai apa namanya, restoran di hotel tuh udah dimatiin lampunya, udah dipel, disapu-sapu. Tapi ya kita diskusi ya berjalan terus tuh. Jadi seru sekali dan alhamdulillah sih dari apa yang disampaikan oleh teman-teman yang hadir, mereka ya cukup puas dan juga apa merasa benar-benar beda lah ya, beda dengan hanya kalau itu workshop atau seminar, karena ini benar-benar kita aktif ya, proaktif, dan mereka diberi kesempatan full sampai dengan tanggal 8 itu. Bahkan tanggal 8 makan siang pun di hari terakhir itu mereka masih banyak yang istilahnya nongkrong dan ngobrol-ngobrol terus dengan mentor-mentor dari Business ID. Makanya aduh, full version lah pokoknya, full version. Kurang puas ya Pak, para pesertanya nih ya, merasa masih harus ditanya lagi nih, kayak kurang mantap nih menurutnya. Jadi masih terus-terus tanya ya Pak. Terus juga sempet saya lihat ada dinner ya Pak, Jimbaran nih bareng teman-teman business planners. Gimana nih Pak? Seru banget nggak nih dinner Iya, Jimbarannya nih? Karena dilihat happy banget. betul. Jadi kita kalau di sini ya kayaknya kalau nggak makan di Jimbaran ya ada yang kurang gitu ya. Tadi kita berpikir Betul. apa apa namanya, karena Bali saat ini kan udah mulai rada macet ya. Betul. Pemikirannya apa kita lakukannya di Legian, nggak jauh-jauh dari Padma Resort atau gimana, tapi kayaknya tetaplah belum ada penggantinya Jimbaran lah untuk dinner asli apa ya, seafood
Bali gitu. Jadi akhirnya udah kita ke sana. Di sana ada ya pertunjukan tarian Bali. Terus juga banyak lah perusahaan-perusahaan lainnya juga ngadain dinner sama-sama di situ juga. So, rame-rame. Mantap banget. Oke, jadi teman-teman udah denger ya experience-nya Pak Bas nih seseru apa SBC kemarin. Jadi teman-teman dari sekarang nih mungkin yang sudah mantap dan makin mantap lagi udah denger ceritanya Pak Bas, mungkin boleh disiapin nih dari sekarang bisnisnya seperti apa buat bantu nih teman-teman nanti SBC di 2023 besok. Mungkin di Desember ya teman-teman kita adakan kembali. Yuk disiapkan bisnisnya biar bisa ikut SBC bareng mentor-mentor kita. Dan juga Oke, ini udah Raisa apa cerita-ceritanya ya mungkin Pak. buat teman-teman juga. Jadi seperti di IG-nya Pak Budi dan saya juga repost IG-nya Pak Budi. Jadi tahun 2023 itu insya Allah di bulan Juni itu kita sudah mulai proses untuk kurasi. Kurasi apa? Kurasi untuk perusahaan-perusahaan yang istilahnya sudah siap atau sudah tanda kutip layak untuk mengikuti strategic business camp di tahun 2023 mendatang. Jadi ya teman-teman pantengin terus ya, kalau sudah ada ketertarikan dan sudah merasa siap, ya hubungin aja bisnis saya, dihubungin Mbak Amel ya Raisa ya. Betul. Mungkin teman-teman yang kan belum ada flyernya nih, belum ada infonya, boleh langsung tanya ya teman-teman, tetap boleh langsung tanya ke chat WhatsApp-nya bisnis.id nih, bisa langsung klik link bio-nya, jadi bisa tanya-tanya terkait SBC tahun depan, seperti apa kurasinya, seperti apa persyaratannya, boleh langsung tanya ya, kita bakal infokan secara jelas dan secara matang nih teman-teman, biar tahu dan bisa ikut di SBC 2023 besok. Oke, kita sudah dengar nih experience Pak Bas ya kemarin terkait SBC. Sekarang kita kembali lagi ke bisnis Q&A ya Pak, karena seminggu off pasti teman-teman kangen ya Pak ketemu Pak Bas nih, kangen sharing-sharingnya Pak Bas. Jadi kita bisa mulai ya Pak sharing bisnis Q&A malam hari ini. Boleh, boleh. Oke, Business Planners, malam ini bisnis Q&A kita bersama Pak Bas, kita akan bahas topik idealnya. Berapa pertumbuhan bisnis tahun depan? Yuk kita kupas di bisnis Q&A malam ini bersama Pak Bas. Teman-teman boleh langsung menyiapkan pertanyaannya mulai dari sekarang sambil mendengarkan topik pembuka terlebih dahulu ya. Atau teman-teman mau tanya terkait topik lainnya di luar topik malam hari ini, boleh banget disiapkan. Oke, sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, Pak Bas akan terlebih dahulu sharing materi pembuka. Oke, silakan Pak Bas. Oke, terima kasih Raisa. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung kembali di Business Q&A malam ini ya. Alhamdulillah kita semuanya diberi kesempatan untuk masih bisa bertemu dan saya bersyukur sekali karena kita masih bisa saling connecting ya, dan itu penting sekali karena apa yang kita lakukan di Business ID selalu tidak hanya belajar tapi juga kita saling bernetwork ria gitu ya, berkoneksi ria ya, dan itu penting sekali dalam bisnis. Oke, saya malam ini saya masih di Kuta nih, di Bali nih Raisa. Jadi saya belum balik ke Jakarta. Dan berlibur sebentar ya Pak. Berlibur sambil sebentar, berlibur tapi dan ada sharing-sharingnya. Iya benar, berlibur sebentar. Semalam saya berkesempatan datang ke pembukaannya outlet terbarunya Fruta Gelato. Jadi teman-teman kita juga di Bali, mereka buka ini outlet terbarunya. Jadi outlet yang kedua ya, untuk untuk di Indonesia. Yang pertama kemarin kan di Bintaro, terus yang kedua di Bali. Memenuhi undangan dari Mas Akbar, ya, Mas Ari, dan Mas Yudi. Saya senang sekali melihat di pembukaan outlet mereka yang terbaru. Jadi congratulations, mungkin ada di antara trio bergitar itu di malam ini mungkin ya saya ucapkan. Sudah ada. Dan dari bisnis tadi mengucapkan terima kasih. Gitu ya, sudah bergabung juga. Oke, jadi topik pembuka malam ini adalah
idealnya berapa pertumbuhan bisnis untuk tahun depan. Dan bicara soal topik ini sebenarnya ini yang sering terjadi ditanyakan oleh teman-teman dalam membuat planning tahun depan ya. Termasuk di kemarin di Smart Business Camp kemarin. Jadi ini pertanyaan yang kalau dibilang tingkat kepopulerannya itu seberapa, ini salah satu yang paling tinggi yang sering ditanyakan. Berapa sih kita sebaiknya tumbuh tahun depan? Jadi ini kita malam ini mau sharing nih dengan teman-teman ya, memberi tips gimana caranya nih menentukan ya, atau paling tidak pertimbangan apa sih untuk menentukan besarnya pertumbuhan bisnis kita tahun depan. Saya bagi hanya dengan 3 poin aja ya, mungkin teman-teman bisa catat ya, hanya 3 poin sebenarnya kalau disederhanakan ya untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama ya, dalam menentukan berapa idealnya pertumbuhan bisnis kita tahun depan adalah market itu sendiri. Jadi kita pertama harus memahami market kita ya, seperti apa. Seperti apa, utamanya adalah ukurannya. Jadi yang pertama dan yang terpenting adalah understanding your market, the market size ya. Jadi besaran pasar kita itu berapa? Itu yang paling penting. Nah, kadang-kadang kita juga berpikir kayak pasar itu besar dan luas sekali. Nah, coba di-frame-kan ya, dilihat dari kategori di mana kita berada atau di mana kita ingin masuki. Ya, jadi how big is the market gitu kan? Atau how big is our category size-nya? Kita bisa bilang kalau market mungkin makanan atau kuliner ya. Tapi bisa kita subsetkan atau kita segmenkan atau pilah hanya untuk contohnya QSR gitu ya, quick service restaurant. Jadi tidak hanya kita melihat market size-nya yang sangat besar untuk kuliner, tapi kita pilah lagi hanya untuk QSR atau quick service restaurant, restoran cepat saji. Nah, itu kita harus pahamin dulu. Dan percaya atau tidak, teman-teman di entrepreneur ya, di yang baru startup itu kadang-kadang tidak melihat itu, oke? Tidak melihat itu. Nah, itu PR pertama dan yang saya pikir dan kami pikir di Business ID itu sangat penting. Understanding your market size atau understanding your category size. Oke. Nah, kalau di situ kita sudah tahu, paling enggak kita bisa melihat berapa besar potensi yang bisa kita garap. Dan biasanya keseringan itu teman-teman selalu masih cukup imut-imut atau kecil di kategori atau pasar itu. Ya, bisa jadi kalau dihitung berdasarkan market share mungkin bisa 0,001% gitu ya. Atau 0,0000 berapa persen gitu ya. Dan itu yang harus dipahamin gitu ya, untuk mengetahui berapa besar potensi yang bisa kita garap. Oke, ya, jadi yang pertama ingat, idealnya berapa besar pertumbuhan bisnis untuk tahun depan. Yang pertama, lihatlah market size atau category size. Lalu yang kedua ya, yang kedua dari kita dapetin market size itu, yang kedua adalah target setting. Oke. Yang kedua adalah target setting. Biasanya kalau kita udah tahu bahwa pasar itu betapa besarnya, tantangan kedua adalah, aduh, besar sekali nih. Saya masih 0,001% gitu. Saya mau berapa nih tahun depan? Nah, biasanya bukan bingung ya, tapi rada nggak yakin nih seberapa besar saya bisa tumbuh tahun depannya ya. Biasanya yang kita lakukan adalah dalam target setting di poin kedua ini, kita melihat
bisa dari beberapa area. Yang pertama, market share tadi. Oke? Seberapa kecil market share kita, terus tahun depan kita mau market share-nya berapa. Oke? Nah, kadang-kadang kan kalau kita lihat di bisnis yang sudah besar gitu ya, pertumbuhannya paling 5%, 10% gitu ya. Nah, bagusnya kalau kita bisnis startup, itu naiknya bukan 5-10%, tapi perkalian. Sekali kah, 2 kali kah, 3 kali kah, 4 kali kah, 5 kali kah. Atau bahkan 10 kali kah gitu ya. Yang yang mana itu dimungkinkan karena pertama market size sangat besar, kita masih sangat kecil gitu ya. Jadi kita dimungkinkan untuk pertumbuhannya berkali-kali lipat, bukan hanya berapa persennya gitu ya. Nah, jadi pertama kita bisa lihat market share kita sekarang berapa. Kalaupun kita tidak punya data konkret, ya pakai asumsi atau ekstrapolasi lah istilahnya. Kita tuh berapa kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita ambil contoh aja, kita sebenarnya masih 0,05 gitu ya. 0,05%. Dan kita mungkin tentukan aja target settingnya. Saya mau 1% dalam 5 tahun umpamanya. Sehingga tahun depan mungkin dari 0,05 saya mau jadi 0,1 aja. Kalau dari 0,05 menuju 1% di tahun kelima dan menuju 0,1 tahun depan, anggap aja marketnya tidak bertumbuh ya, tapi kita yang bertumbuh market share-nya, itu udah berapa kali coba, Raisa? Dari 0,05 ke 0,1. Sudah hampir 2 kali lipatnya, Pak. Hampir 2 kali lipatnya kan? Iya, betul. Benar ya? 0,05. Atau kalau dari 0,05 ke 1% itu kan 20 kali lipatnya ya? Betul ya? Betul. Itu di tahun kelima. Nah, itu yang saya maksud. Bahwa kalau kita mau 20 kali, menjadi 1% itu 20 kali lipat di tahun kelima. Dan itu dimungkinkan di tahun pertama atau tahun depannya aja kita sudah bisa bertumbuh 2 kali lipatnya. Ya kan? Itu kalau kita menentukan target settingnya berdasarkan market share atau pangsa pasar. Atau bisa juga pendekatannya adalah dari penetration, market penetration kita. Nah, market penetration itu apa? Ya, paling tidak definisi yang kami sering gunakan ya adalah seberapa banyak produk kita sudah dikonsumsi oleh target market kita gitu. Contoh, seandainya kalau dalam perhitungan kita punya informasi ya, kalau seandainya kita punya target 1 juta, tapi ternyata yang baru mengonsumsi produk kita baru 10.000 orang, berarti kita kan baru penetrasinya 10 dari potensinya yang 1 juta orang. Kembali lagi, masih imut-imut dan kecil banget gitu ya. Nah, kita bisa target setting lagi nih. Berdasarkan penetrasi, yang sekarang 10.000 dari 1 juta potensi yang bisa mengkonsumsi produk kita, kita pingin 100.000 lah. Dari 10.000 ke 100.000 dari 1 juta orang atau potensi. Ya, kalau kita sekarang baru 10.000 dari 1 juta potensi, kita mau naikkan ke 100.000 dari 1 juta potensi market atau kita sebutnya penetration itu. Berarti kan dari 10.000 ke 100.000 naiknya berapa kali lipat? 10 kali lipat ya, Pak. 10 kali lipat. Anggap aja 10 kali lipat untuk 5 tahun lah, bukan jangan tahun depan, nanti kaget kita bisa kaget berdiri gitu kan. Itu aja, jadi kita lihat 10 kali dalam 5 tahun, berarti kalau kita hitung mundur, oke deh tahun depan, tahun pertamanya saya mau naik 2 kali lipat aja lah, tapi di tahun kelima saya bisa akhirnya naik menjadi 10 kali lipat dari penjualan saya sekarang.
Oke? Nah, itu yang kedua, target setting. Setelah kita tentukan kita memahami yang pertama dari market size, yang kedua kita target setting dan bisa kita lakukan berdasarkan market share atau market penetration dari produk kita terhadap potensi pasar yang ada. Gitu ya. Nah, kan udah seru nih. Saya sudah tahu market size-nya, saya sudah pingin target setting tadi, 10 kali dalam 5 tahun, atau 5 kali dalam 5 tahun. Nah, setelah itu yang ketiga adalah resource planning, gitu ya. Resource planning. Resource planning itu kalau kita udah tahu nih, kita mau bertumbuh 10 kali dalam 5 tahun, kita harus menyiapkan funding, kita harus menyiapkan capital resource kita. Capital itu kan tadi uang, bisa tim, bisa mesin, bisa armada dan lainnya dan seterusnya. Ya. Nah, biasanya kalau kita sudah masuk ke tahapan ketiga resource planning ini, nanti kita bisa mundur lagi ke kedua, apakah tadi itu resource planning itu bisa kita dapatin untuk mendukung pertumbuhan 10 kali dalam 5 tahun gitu. Biasanya nih looping nih prosesnya nih. Ya, jadi tadi satu udah tahu marketnya, yang kedua target setting, tiba-tiba yang ketiga resource planning kita kayaknya agak berat untuk 10 kali lipat di tahun kelima. Jadi berdasarkan perhitungan ya, itu kira-kira kita bisa mungkin nggak 10 kali tapi 8 kali gitu. Akhirnya target settingnya itu disempurnakan alias dikoreksi. Ya, jadi akhirnya target settingnya dari tadi 10 menjadi hanya 8 kali lipat gitu ya. Nah, itu biasanya Raisa, bagaimana kita mencari angka pertumbuhan yang ideal di tahun depan itu seperti itu. Ya, 3 hal kembali saya ringkaskan: market size, target setting, lalu resource planning. Sesederhana itu. Oke, baik Pak. Jadi ada 3 ya Pak yang utama nih, yang mungkin teman-teman bisa coba buat nih sambil berjalannya planning ke depannya, mungkin sambil bisa dibuatkan ya Pak. Planning ada target setting juga di sini yang mungkin nih teman-teman bisa mulai coba. Lalu ya Pak, pertumbuhan bisnis ini berarti kita nggak bisa ya Pak ada takaran resminya ya Pak. Berarti kita bisa buatkan tipe idealnya masing-masing bisnis ya. Iya, jadi itu sebenarnya menjadi tantangan atau tanda kutip PR besar dari teman-teman gitu ya, untuk memahami data-data ini gitu, khususnya yang pertama nih, market size tadi. Tapi kita selalu ingatkan buat teman-teman, kalau tidak ada primary data, gunakanlah secondary data. Pertanyaannya, apa sih primary, apa sih secondary data? Nah, primary data itu biasanya data yang sudah ada langsung, ya, primary. Jadi kita kalau mengulik udah persis datanya ada, data alas kaki, data mengenai QSR. Primary dari primary resource itu benar-benar data yang sudah ada available dan dikelola oleh, atau bukan dikelola atau dikumpulkan oleh satu institusi. Tapi kalau secondary data biasanya data yang dari pihak yang melakukan ekstrapolasi, membantu menghitungkan dengan segala asumsi, dengan segala hipotesanya, itu biasanya secondary data. Atau kita bisa melakukannya sendiri. Jadi contoh, seumpamanya tadi ya, kita bilang di kuliner, kita ada nih data primary-nya kuliner secara besarannya. Tapi karena kita di kategori QSR, seumpamanya tidak ada data QSR ya, QSR itu apa? Quick Service Restaurant atau restoran cepat saji, tidak ada. Mungkin kita bisa menggunakan asumsi.
Asumsinya mungkin kita tentukan, oh kira-kira 10 atau 15% dari total marketnya kuliner. Akhirnya kita dapat dong angkanya. Jadi 10 atau 15% dari total itu berapa. Nah, biasanya itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena data tuh memang kadang-kadang tidak ada yang bisa langsung tersedia sesuai dengan apa yang kita cari gitu. Betul. Oke, baik, Pak. Lalu kan berarti kita butuh ya, Pak, yang namanya menyediakan data-data seperti penjualan, data lainnya. Berarti kita memang membutuhkan itu ya, Pak, karena kita kan sudah harus menghitung market size-nya seperti apa, lalu kita buat target setting-nya, lalu resource planning-nya. Jadi pastinya teman-teman harus punya nih yang namanya data penjualan buat teman-teman agar memudahkan juga nih, teman-teman. Iya. Oke, Itu lalu nih Pak, pertanyaannya tadi martabak kan ucil ada, tuh Raisa. ah, Sorry, betul nih Pak, martabak ucil juga saya mau menanyakan tuh bertanyakan sekalian juga ya. nih. Cara mengetahui besarnya market size Oke, bagaimana Pak. Jadi ya seperti itu betul. martabak ucil. Ya sekalian menjawab nih tadi yang apa yang ditanyakan oleh Raisa. Atau bisa jadi juga pendekatannya juga bisa seperti ini Raisa. Eh, Kadang-kadang kita tahu bahwa jualan kita berapa dan kita tahu jualannya market leader berapa, ya market leader yang besar-besar. Betul. Nah, biasanya bisa cukup dengan dua data point itu juga bisa kita lakukan market sizing namanya. Kembali dengan perhitungan. Anggap aja nih martabak ucil. Saya ada martabak Baskoro dan martabak Raisa lah. Saya tahu jualan saya umpamanya lah ya 1 miliar per bulan gitu. Raisa saya tahu lah nih jualannya sama lah kurang lebih dengan saya. Berarti saya 1 miliar, Raisa 1 miliar jadi 2 miliar. Tapi saya tahu nih martabak ucil nih pemegang apa namanya kuasa di pasarnya martabak alias market leader. Nah, kita bisa ekstrapolasi. Kayaknya martabak ucil itu memiliki pangsa pasar kayak 80% lah gitu ya. 80%. Nah, saya kira-kira mungkin jualannya 80% itu 10 kali lipatnya saya, umpamanya gitu. Berarti kan saya bisa ekstrapolasi, oh kalau saya 1 M per bulan, martabak kecil 10 kalinya ya 10 M. Jadi pasarnya 10 M itu adalah 80%-nya dari dari total market kan gitu ya. Jadi 10 M, saya 1 M, Raisa 1 M, kira-kira sekitar 12 M lah pasarnya gitu ya. Mungkin kalau dimasukin yang lain yang kecil-kecil martabak yang lain kita anggap mungkin mereka 20% lah dari total pasar. Jadi kita anggap kita bertiga 80%, ya dengan 12 M, yang sisanya 20% berarti 100% ini kan bisa dihitung ya. Mungkin jadi 15 M umpamanya kayak gitu. Ya jadi kurang lebih kayak Oke. gitu. Nah, suka ditanyakan kan Oke. akurasinya gimana nih katanya gitu ya. Nah, itu ya mau nggak mau tingkat akurasinya ya kita apa istilahnya tidak kita utamakan gitu. Tapi paling nggak kita udah ada gambaran bahwa oh pasar martabak itu 15 M gitu. Itu masih jauh lebih baik daripada tidak ada data sama sekali. Oke, baik. Oke, semoga bisa bantu nih jawaban dari Pak Bas ya, Kak Martabak Kucil. Mungkin Kak Martabak Kucil juga bisa scroll dari live Instagramnya Bisnis.id nih, karena kita pernah sempat bahas nih untuk perhitungan atau cara hitung dari market size sebelumnya. Mungkin bisa di-scroll-scroll lagi, jadi bisa sambil menambah pembelajarannya lagi ini lebih detail, lebih lengkap lagi. Oke, mungkin saya coba tanya lagi ya Pak. Lalu nih Pak, kan ada 3 poin utama. Lalu kita apakah saat membuat bisnis plan atau strategic plan ini kita harus memasukkan nih salah satu tipe ideal ini untuk menjadi salah satu planning nih Pak ke depannya. Karena kan pastinya pertumbuhan bisnis kan nggak mungkin ya Pak secara langsung akan jadi di tahun tersebut. Kita harus buat planningnya dari awal. Nah, di bisnis plan ini apakah kita harus sudah buat planningnya seperti apa, lalu targetnya seperti apa? Bagaimana, Pak? Ya, jadi utamanya kalau kita mau planning, planning itu terhadap angka berapa kan gitu ya, atau tujuannya kemana. Nah ini saya
hanya menyederhanakan seandainya pertumbuhan kita tahun depan itu dalam bentuknya kan sales revenue atau omset lah yang lebih banyak teman-teman mengenalnya ya. Nah, itu yang harus diutamakan dulu. Kita mau tumbuh berapa sih tahun depan gitu ya. Kita mau nargetin angka tadi itu berapa sih berdasarkan market size yang sudah kita sudah kita hitung gitu ya, atau sudah kita asumsikan ya. Karena tanpa adanya target setting, kita agak sulit ya, bahkan sulit sekali untuk melakukan planning ya. Salah satunya planning untuk resource study gitu kan. Kalau itu kita tidak punya planning untuk resource-nya, nanti tahun depan jadi seakan-akan kita nggak ada target sama sekali gitu, berjalan apa adanya, dan itu akan jauh berbeda hasilnya nantinya kalau kita tidak punya tujuan yang jelas ya, secara konkret dan terukur itu. Jadi selalu kita mulainya dari situ, pahami market size-nya. Kalau kita udah tahu berapa, nah buatlah target gitu. Karena kalau kita mau jualan 10 kali lipatnya, dan seandainya kita membutuhkan pabrik ya, dan seandainya pabrik itu kita putuskan untuk membangun sendiri, kan butuh perencanaan timing, perencanaan keuangan, perencanaan timnya, dan lain sebagainya. Itu hanya kalau bicara soal pabrik aja gitu kan ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus punya target setting yang jelas dan terukur. Oke, baik Pak. Lalu kita sudah punya nih Pak, tipe idealnya nih Pak. Kita sudah punya target setting, kita sudah punya plannya. Lalu apakah perlu nih Pak kita menyamakan misi yang kita sudah buat atau planning yang kita buat ini dengan tim yang terkait Pak? Seperti mungkin marketing ya pastinya, lalu ada sales juga nih yang pasti dua-duanya akan berperan besar dalam melakukan mencapai ini tipe ideal tersebut. Ya, nah itu betul sekali Raisa. Jadi memang harus ada penyelarasan dengan tim terkait ya. Maksudnya tim terkait siapa? Biasanya divisi, masing-masing kepala divisi itu harus memahami dan akhirnya menyepakati, walaupun yang akan mengambil keputusan itu adalah pimpinan dari usaha itu ya, pimpinan dari organisasi itu, bisa CEO, bisa managing director, atau siapapun itu title-nya ya. Itu penting sekali. Jadi dalam proses business planning, apalagi strategic business planning, itu paling tidak yang terlibat langsung itu adalah kepala divisinya. Ya, kepala divisi atau kepala departemennya. Siapa saja itu? Ya tentunya marketing, sales, terus finance, ya, terus IT, HR, dan seterusnya. Semua yang terlibat, kepala departemennya harus terlibat langsung. Jadi makanya proses pembuatan business planning, khususnya strategic business planning, itu bisa memakan waktu yang tidak sebentar ya, paling tidak 2 bulan, 3 bulan, bahkan seperti saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan, di multinasional itu bisa sampai 6 bulan sebelum tahun masuk fiskal itu, alias bulan Juni tahun 2022 sudah mulai melakukan proses business planning untuk tahun 2023. Kenapa seakan-akan selama itu? Karena setup dari multinasional itu ada local company ya, terus juga regional companies, terus ada juga global setting companies gitu. Jadi proses untuk berdiskusi, mendapatkan penyelarasan, mendapatkan approval itu berjenjang karena dibutuhkan waktu yang cukup lama. Dan itu yang menjadi keuntungan teman-teman nih sebagai business entrepreneur atau startup, yang umumnya kan tingkat birokrasinya tidak setinggi atau sebanyak kalau itu perusahaan multinasional. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah punya mindset yang sudah tertata, dalam artian
menganggap bahwa strategic business planning itu penting, itu bisa dilakukan dan harusnya tidak terlalu lama gitu ya, bisa hanya 2 bulan atau 3 bulan gitu. Oke, baik Pak. Di samping itu pasti banyak data juga yang perlu di resource lagi nih, diolah lagi untuk kita bisa buat setting targetnya, lalu kita hitung kembali market size-nya agar lebih detail lagi ya Pak ke depannya. Iya, Oke. dan Raisa, saya mau tambahin yang Raisa sampaikan ya. Sebenarnya yang cukup mengagetkan, bukan mengagetkan kita ya di bisnis idea Raisa, tapi buat teman-teman sekalian adalah sebenarnya data dan informasi itu sudah ada. Sebenarnya sudah ada. Betul. Hanya bisa jadi kadang-kadang pencatatannya tidak terlalu rapi ya, tidak terlalu organized ya. Dan juga mungkin masih istilahnya masih apa istilahnya berantakan di mana-mana gitu loh. Tidak ada satu pihak yang mengelola keberadaan data itu. Padahal banyak usaha yang sudah punya itu data informasinya sebenarnya tinggal tinggal dikelola aja sehingga nanti pada saat proses annual planning atau strategic business planning itu tinggal narik-narik data aja gitu loh. Oke, baik. Karena memang kadang tidak ini ya Pak, tidak terlalu tergugah hatinya nih untuk ayo cari terus datanya. Mungkin karena teman-teman juga masih merasa UMKM masih kecil, jadi teman-teman merasa belum butuh mungkin ya Pak secara menyeluruh nih, belum butuh lebih banyak terkait perhitungan ini. Jadi mungkin teman-teman jadi males nyari datanya, jadi males. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena yang kecil itu pasti besar. Jadi teman-teman yuk dicoba, dibuat planningnya, dibuat nih pertumbuhan bisnisnya agar lebih baik lagi nih growth-nya. Karena kan kita harus profit, sustain juga growth. Oke, next ya Pak, kita coba ambil dari dari box Q&A, sorry. Ada dari KIK Donat nih. Bagaimana kalau tiba-tiba kita dapat orderan di luar target market kita, Pak, namun bersifat reseller dengan jumlah yang lumayan, sementara selama ini kita direct selling masih di dalam kota dan kita baru bisa memenuhi 0,5% dari target market kita di dalam kota. Jadi pertanyaannya kalau seandainya ada orderan dari reseller di luar geografi di mana kita beroperasi secara langsung gitu ya, saya kurang lebih ya pertanyaannya ya. Kalau dari sisi operasional dan itu dimungkinkan, tidak menambah biaya operasional, tidak mengganggu fokus operasional kita, ya layani saja gitu loh. Ya layanin aja. Contohnya kayak umpama ada pemesanan secara online gitu. Apa sih yang menjadi halangan kita untuk melayani itu? Sebenarnya nggak ada kan gitu. Toh yang pemesannya juga bersedia untuk membayar ongkir yang lebih tinggi. Toh si pemesannya juga bersedia untuk menunggu produk itu datang lebih lama ketimbang orang di kota bersangkutan ya layani saja gitu ya. Jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman apa hal yang terburuk yang bisa terjadi dengan melakukan itu. Kalau tidak ada, layani saja gitu ya. Betul. Oke, baik. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya, Kak Kaika Donat nih. Lalu Pak, ada pertanyaan juga dari Kak Hotsma Simon. Misal nih Pak, market size-nya sebesar 500.000 unit, sedangkan kita masih 500 unit per bulannya. Wajar nggak? Wajarnya pertumbuhannya ini berapa kali lipat, Pak? Nah itu tadi, jadi mungkin dengan siapa tadi Raisa ini barusan yang nanya? Dari Simon Pak. Simon, oke, jadi ini kan menganalogikan kalau market size-nya 500.000 kita baru jualan 500 ya.
sebaiknya kita tahun depan jualannya berapa gitu ya. Nah, kita kembali lagi tadi dengan 3 poin itu. Market saya sudah tahu nih 500.000. Target settingnya berdasarkan itu tadi market share kita berarti kan sudah apa namanya, ini berapa, 500 per 500 per 500.000 berarti per 1.000 ya. Yep. Seper 1.000 ya, 0,001 kan gitu ya. 0,000 masih sangat kecil. Tinggal tentukan aja sih mau market share-nya mau berapa gitu, dari 0,001 ya, 1 per 1.000 kan gitu ya. Mau berapa nih idealnya? Kalau saya sih ngelihatnya ya saya gas aja. Apalagi kalau kita udah tahu ya bahwa platformnya kita udah tahu nih, jualan di apa, Simon saya nggak tahu bisnisnya apa ya. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu celah-celahnya, kita kan sudah bisa istilahnya menentukan kan, oh saya mau 1% gitu umpamanya. Berarti 1% aja itu berapa? 100 kali lipat ya, bener ya? Ya 10 kali lipat ya. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Pertanyaan gini Simon, kalau saya mau jualan 10 kali lipat tahun depan, langsung cek poin ketiganya. Resource planningnya Simon siap tidak gitu kan? Ya, contohnya apa sih? Fundingnya cukup nggak uangnya? Kalau tidak cukup, harus apa namanya, mendatangkan uang itu seandainya mau apa namanya berhutang tanda kutip gitu ya, mau ke bank, ke saudara, ke teman, atau nyariin teman-teman untuk dikumpulin fundingnya ya, dimungkinkan nggak gitu? Kalau itu dimungkinkan berarti itu nggak masalah. Terus timnya bisa nggak nih ya berjualan 10 kali lipat nih tahun depan, ya anggap aja nih ya, bukan 5 tahun lagi tapi tahun depan. Oh tim saya ya bukan berarti target saya 10 kali lipat, masing-masing tim harus kerja 10 kali lebih apa ya, lebih panjang waktunya gitu ya, nggak gitu juga. Tapi tim yang sekarang ada secara kapabilitas, mampukah melakukannya, secara kapasitas, mampukah melakukannya. Kalau itu tidak masalah, jalan. Berarti masih oke gitu. Tapi kalau dianggap bahwa, oh mungkin dari sisi tim, saya perlu tambahan untuk QC atau QA, untuk memastikan produk saya apa namanya kualitasnya terjaga. Saya perlu hire orang. Saya mau jualan 10 kali, tinggal hire 1 atau 2 orang, harusnya nggak masalah. Berarti dimungkinkan. Lalu capital, wah saya seumpamanya tadi dari apa namanya produsen donat ya, saya perlu kapital nih, saya harus penambahan mesin nih. Mungkin nggak saya mengadakan atau membeli mesin dan membangun pabrik itu dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan ya, karena kan kalau membangun pabrik itu kan tidak hanya membangun secara fisik, tapi harus ada beli tanahnya atau menyewa tanahnya, regulasinya, izin dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak mungkin, adakah solusi lain? Ya, solusi lain apa? Berarti maklun istilahnya. Mungkin nggak melakukan maklun, mendapatkan apa namanya partner maklun ini untuk memproduksi 10 kali lebih banyak dari tahun ini. Nah, kalau itu semua dimungkinkan, berarti 10 kali not a problem gitu. Tapi sebaliknya kalau seandainya tadi dihitung-hitung, wah capitalnya mentoknya nih cuma bisa untuk sekian gitu, dan mungkin nggak 10 kali tapi 8 kali, ya berarti Simon harus menyesuaikan, mengoreksi atau menyempurnakan target yang 10 kali lagi ke angka yang lebih realistis berdasarkan resource planning tadi ya, funding, tim, capital untuk peralatan seumpamanya dan lain-lain. Itu sih Simon, kalau apa namanya melihat pasar yang 500.000 dengan sekarang masih baru 500 gitu ya.
Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Pak Simon. Karena balik lagi ya Pak, mungkin ke pertanyaan awal saya, karena pertumbuhan ini nggak ada ideal dari suatu jurnal, dari suatu apapun itu. Berarti kan kita harus membuat tipe idealnya sendiri. Jadi mungkin Pak Simon nih bisa didata kembali nih, atau melihat lagi secara real bagaimana bisnisnya berjalan. Agar nggak ngambang-ngambang banget ya Pak pertumbuhannya. Nggak yang bikinnya di awang-awang aja nih, tapi real life. Iya. Oke. Lalu nih Pak, Benar sekali Raisa. misal, Jadi walaupun topik kita bilangnya idealnya berapa, sebenarnya tidak ada formula khusus gitu ya. Oleh karena tadi saya sampaikan harus tiga faktor itu yang menjadi penentu keidealan dari pertumbuhan masing-masing ya. Jadi ini tidak hanya bisa berlaku untuk satu perusahaan, tapi kembali lagi market size kan beda-beda kan, kategori dari masing-masing kan gitu. mungkin lebih ke ideal per bisnisnya teman-teman. Jadi bukan ideal menurut Pak Bas nih, tapi ideal per bisnisnya teman-teman. Mungkin Betul. bisa dilihat lagi nih data-datanya, biar secara lebih real lagi nih idealnya seperti apa. Lalu Pak, Ya. saya mau tanya juga nih, misal kita ada target settingnya Pak. Kita kan tadi sudah ada pendekatan dari market share, lalu ada dari market penetration juga. Lalu misal salah satunya tidak berjalan nih Pak, misalkan dari pendekatan market share, itu apa kita harus langsung rubah nih Pak target settingnya, atau kita tetap mengikuti dari market penetration saja? Sebenarnya dua-duanya, jadi dua-duanya bisa dijadikan acuan gitu ya. Dijadikan acuan, kenapa kok kadang-kadang kita menggunakan market share atau kadang-kadang kenapa kok kita pakai market penetration. Mungkin itu pertanyaannya Raisa ya. Jadi kalau dua-duanya sih berlaku untuk basis perhitungan target setting kita. Hanya kadang-kadang kan kita ingin apa ya namanya? Ingin targetnya istilahnya untuk lebih menguasai pasar. Berarti ya market share terhadap kompetisi kita kan gitu ya. Tapi kalau kita tidak terlalu memikirkan kompetisi, tapi lebih memikirkan penetrasi saja, berarti kan kita hanya melihatnya diri kita terhadap potensi pasar gitu ya. Potensi pasarnya. Nah, jadi kadang-kadang kenapa kok milih ini atau itu karena agendanya apa, tujuannya yang mana yang lebih mengena untuk teman-teman sekalian gitu ya. Kadang-kadang bisa dipakai dua-duanya juga Raisa. Oke. Jadi bisa saling Jadi melengkapi ya Pak? bisa, betul sekali, bisa saling melengkapi. Dan juga nantinya masing-masing ini kan bisa menjadi KPI itu kan, matriksnya tadi ya. Saya mau market share-nya sekian dan juga market penetration-nya sekian gitu. Karena dua hal ini kan walaupun berbanding lurus tapi tidak bisa saling terkait formulanya gitu ya. Nah, jadi pertama yang mungkin teman-teman harus pahamin, yang mana yang mau dipakai yang lebih baik itu kembali tergantung kepada agenda atau tujuan masing-masing teman-teman gitu ya. Dan keduanya pun bisa dipakai untuk saling memenuhi atau complementing gitu ya. Gitu. Oke, baik. Walaupun beda formula, tapi bisa disatukan ya Pak, bisa saling melengkapi. Tapi tergantung agendanya teman-teman nih, mau bagian mana yang lebih ditonjolkan. Jadi bisa mengikuti nih di salah satunya. Oke, mungkin nih Pak, sudah lama ya Pak mentoring teman-teman business runners, yang lain juga. Nah, ada nggak nih Pak, pengalaman nih Pak, ada yang ngeyel nggak nih Pak, untuk misalkan terlalu ngawang-ngawang nih Pak, bikin pertumbuhan bisnisnya nih, bikin target settingnya nih, bagaimana nih Pak? Pernah nggak ketemu nih Pak sama yang bisnisnya kayak gini nih, bisnis ownernya seperti itu? Ya, apa namanya, kembali ya, kita kan suka bicara topiknya soal business aspiration ya. Saya ingat ya, business aspiration itu adalah aspirasi bisnis kita mau kayak apa sih dalam jangka waktu tertentu kan gitu. Dan selalu yang kita pakai acuan, salah satu elemen dari business aspiration itu ya revenue ya. Walaupun banyak ya elemen-elemen lain dalam business aspiration. Nah, tapi kebanyakan dari teman-teman itu sebenarnya sudah bullish. Istilahnya bullish itu apa? Ya pokoknya gue pingin
bertumbuh sebesar-besarnya gitu. Tapi sebesar-besarnya seperti apa itu kebanyakan yang tidak punya dudukannya terhadap market size itu tadi gitu ya. Kalau ngelihat dari teman-teman ingin bertumbuh, hampir semua ingin bertumbuh, Reza. Hanya pertanyaannya masing-masing masih gamang. Gue mau bertumbuhnya berapa persen atau berapa kali gitu. Kadang-kadang yang suka apa ya namanya, yang suka terpleset itu adalah kita seakan-akan kayak perusahaan besar yang basisnya sudah besar sehingga kalau kita ngelihat, oh mereka cuma bertumbuh 5%, wah berarti saya 20% aja udah hebat sekali gitu. Padahal sekali lagi, kalau di kategori atau di subkategori yang baru yang mau kita kuasai, pertumbuhannya ya karena basis masih kecil ya, harusnya tidak cukup. Hanya 20-30%, harusnya kelipatan gitu. Itu sih yang sering terjadi. Jadi bukan soal ngeyelnya mereka bahwa apa ya namanya tidak puas dengan ini dan menentukan benchmark sendiri. Lebih ke arah kurangnya pemahaman terhadap pasar itu dan kadang-kadang menggunakan benchmark yang tidak sesuai. Tidak sesuainya itu tadi. Karena market leader mereka base-nya sudah besar ya, jualan udah banyak ya, bertumbuh 5-10% sudah besar sekali secara absolut ya, secara nominal ketimbang yang masih imut-imut atau masih kecil-kecil. Mereka harusnya bertumbuhnya berkali-kali lipat gitu biasanya. Oke, baik Pak. Lalu kita sudah setting nih Pak, tipe idealnya dari bisnis kita. Lalu di tengah jalan, tahu-tahu nih ternyata tidak berjalan dengan lancar nih Pak. Ada hambatan dan ada hal lainnya. Lalu apa yang perlu pertama kali kita lakukan nih Pak? Oke. Jadi bagus nih Raisa ceritanya kan udah punya planning ya, sudah ada targetnya, targetnya dulu, sudah ada planningnya. Apa yang terjadi kalau seandainya pencapaiannya tidak sesuai dengan targetnya ya? Tidak sesuai kan bisa nggak hanya kurang ya dari target ya, bisa juga kelebihan kan gitu ya. Nah biasanya secara operational business, toh kita harus dan akan melakukan yang namanya monthly review gitu kan. Kalau kita sudah punya annual business plan atau plan secara setahun, itu kan toh kita harus pecah-pecah per bulan kan gitu ya. Dan per bulan itu bukan berarti hanya dibagi 12 per bulannya. Kadang-kadang kalau masa lebaran, masa Natal dan Tahun Baru, atau hari libur tertentu yang berpengaruh terhadap kategori kita, biasanya secara indeks dia akan di atas rata-rata per bulannya kan gitu. Dan itu harus dipecah ke perencanaan bulanan. Dan setiap bulannya, setelah tutup bulan, kita akan mereview pencapaian itu. Ya, sesuai dengan target kita di bawah atau di atas. Nah, itu akan menentukan kita untuk penentuan program di bulan-bulan selanjutnya. Ya, apakah harus disempurnakan atau dikuatkan program-programnya berdasarkan pencapaian bulan berjalan atau bulan-bulan sebelumnya gitu. Ya, jadi itu tadi kalau seandainya umpamanya tadi Raisa bilang wah nggak tercapai nih, kita di bulan Januari mestinya jualannya 100, saya cuma 10 mau gitu. Dan bagusnya kalau kita sudah mereview itu paling tidak kita tahu oh dalam bulan berjalan ini ternyata program yang saya jalanin tingkat effectiveness-nya masih rendah. Kita harus cari tahu kenapa kok rendah effectiveness-nya. Bisa jadi programnya bagus tapi implementasinya cuma 15 hari dari 30 hari umpamanya gitu ya. Atau ya macam-macam hal ya, kalau kita melakukan evaluasi kan harus detail ya. Nah kalau seandainya ada hal-hal yang implementasinya tidak sempurna atau tidak sesuai implementasinya tidak sesuai dengan perencanaan, ya itu harus kita perbaiki di bulan-bulan kemudian. Dan biasanya kekurangan tadi tuh yang 90 dari 100 berarti kurang 10, biasanya harus disebar ke 11 bulan selanjutnya gitu. Nah ini mau dilemparnya kemana nih kekurangan tadi? Apakah dilemparnya ke 1 bulan
tertentu atau dibagi ke 11 bulan tersisa, kan kayak gitu. Nah, jadi itu yang biasa selalu dilakukan, Reza. Jadi monthly business review juga harus ada gitu. Oke, baik. Baik, Pak. Jadi memang pentingnya monthly review ini ya, Pak, untuk bisnis tuh agar kita tahu nih, kita sampai targetnya seperti apa, lalu ke depannya kita bisa lanjutkan lagi atau kita harus lakukan perbaikan. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang nih di tahun ini masih belum melakukan monthly review atau lainnya yang terkait topik malam ini bisa nih dicoba di tahun depan nih. Kita bisa mulai planning sambil buat target dan lainnya demi bisnisnya teman-teman ya, biar profit, biar sustain dan growth juga nih. Pasti teman-teman business planners, para expertnya business planners juga pasti pengen banget ngeliat teman-teman berkembang dengan baik. Oke. Sebelum kita tutup nih Pak sesi bisnis Q&A malam ini, mungkin nih Pak ada wejangan atau nasihat-nasihat nih untuk teman-teman biar bisa menentukan tipe ideal pertumbuhan bisnisnya dengan baik dan nggak sembrono, nggak awang-awang, nggak macem-macem nih Pak. Silakan Pak. Ya, makasih Raisa. Tanpa terasa ya di sini di kamar hotel saya nggak ada jam. Tanpa terasa ternyata udah berakhir nih saking serunya nih. Atau saya terlalu bersemangat ya ngomongnya jadi lupa waktu. Ya, apa namanya? Mungkin ya pesan saya di akhir sesi ini sih nggak lebih dari pertama ya, yang namanya business planning itu penting. Oke, business planning itu penting dan topik yang saya bicara malam ini adalah real ya. Ini yang bukan saya mengada-ada, bukan teori, tapi yang sangat-sangat real yang dialami oleh teman-teman sepenanggungan dengan yang ada di malam ini ya. Bagaimana menentukan pertumbuhan yang ideal tahun depan dan itu tadi pastikan tahu marketnya seberapa besar, berani setting target. Terus yang ketiga adalah resource planning atau perencanaan dari sumber daya yang kita miliki. Dan moga-moga dengan seperti itu ya teman-teman bisa punya planning yang lebih membumi, yang lebih realistis dan terukur. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman tadi ada 3 poin utama ya. Nanti kalau teman-teman nih yang rasa masih butuh dipelajari lebih detail, lebih mungkin yang tadi masih agak buru-buru, bisa nih teman-teman cek lagi rekaman dari IG Live malam ini bersama Pak Bas ya. Ada nanti di IGTV-nya bisnis.id. Teman-teman bisa langsung belajar kembali di detail lebih lanjut lagi nih pembelajarannya. Atau bahkan teman-teman yang mau tanya-tanya mungkin nih bisa juga DM Pak Bas nih, tanya-tanya juga. Nanti Pak Bas mungkin bisa bantu lewat DM Instagram. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung sesi bisnis Q&A ya. Walaupun Pak Bas nih beda waktu sama kita ya, sudah malam banget nih. Tapi Pak Bas tetap semangat sharing sampai nggak terasa ya Pak waktunya sudah mau selesai nih kita. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Bas sudah sharing. Thank you Raisa. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bas. Sampai ketemu lagi dengan teman-teman juga minggu depan insya Allah atau Sabtu ini ya di Business Forum. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Business Planners sudah join di Business Q&A malam ini. Terima kasih juga nih sudah mendengarkan sharing session kita pada malam hari ini. Tentunya kita ketemu lagi di hari Rabu di Business Q&A-nya Pak Budi Isman. Nanti teman-teman bisa langsung menyiapkan pertanyaan juga nih dari sekarang terkait materinya besok ataupun bisa terkait topik lainnya ya teman-teman yang bisa Pak Budi nih bantu jawab. Pastinya Pak Budi juga sangat-sangat banyak menguasai materi, jadi teman-teman bisa siapkan pertanyaan nih. Oke, kita ketemu lagi di Business Q&A di Rabu besok dan pastinya Business Forum di hari Sabtu besok. Sepertinya kita akan kedatangan tamu spesial nih, ada Bu Evita Hadis di Sabtu besok. Jadi teman-teman, biar nggak ketinggalan bisa langsung daftar Business Forum di link bio Instagramnya business.id, nanti ada daftar menu Business Forum. Oke, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Bas nih. Kita beda waktu tapi Pak Bas semangat banget malam hari ini. Mantap. Thank you Reza. Happy weekend untuk jadinya. Enjoy liburannya. Nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu. Oke. Terima kasih banyak Pak Bas. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Business Planner sudah join di Business Q&A-nya Pak Bas malam hari ini. Kita ketemu lagi di Business Q&A bersama Pak Budi di hari Rabu besok. Jangan lupa langsung disetting alarmnya biar nggak ketinggalan ya teman-teman di 19.45 di Rabu 14 Desember, mohon maaf.
Sampai jumpa dan selamat malam, selamat beristirahat.